Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnanina. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Merkuri masuk dalam tubuh ikan melalui proses penyerapan air melalui insang dan proses rantai makan. Kemudian terakumulasi melalui proses biokomunikasi dan biomagnetikasi dalam jaringan tubuh. Keberadaan logam ini dapat mengganggu sistem reproduksi ikan dengan menurunkan kualitas sperma, terutama kecepatan dan lama waktu penggerakan atau disebut dengan motilitas, serta kesuburan sperma. Kadar merkuri yang tinggi memicu terjadinya sitotoksitas yang dimediakan oleh radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel. Kerusakan sel yang ditimbulkan karena merkuri sebagai bahan racun dapat menghasilkan senyawa radikal. Keberadaan senyawa radikal bebas dalam sel mengakibatkan terbentuknya peroksidasi lipin. Peroksidasi liptin terjadi karena adanya proses oksidasi yang senyawa asam lemak tak jenuh yang merupakan komponen penting dari membran sel. Keberadaan ini menyebabkan terjadinya perubahan struktur membran, permeabilitas membran sel, dan mengganggu fungsi transportasi membran sel. Ketika hal tersebut terjadi karena sel sperma, maka dapat menimbulkan berbagai gangguan metabolisme. Kerusakan dampak negatif merkuri terhadap pernapasan ikan. Merupakan ikan yang tertangkap paling banyak dan merupakan ikan demersal yang diduga dapat mengakumulasi logam berat, khususnya merkuri, secara efektif. Organ tubuh ikan yang diambil untuk analisis kandungan merkuri adalah bagian insang hati dan daging. Persenyawaan merkuri yang terdapat dalam endapan dasar perairan dirubah oleh adanya aktivitas kehidupan bakteri menjadi Hg2+ dan Hg0. Kemudian ion Hg2+ akan berubah menjadi dimetil merkuri H3,2Hg dan ion metil merkuri H3Hg+. Jawaban ketiga, pemaparan materi dapat mengakibatkan terganggunya kondisi hati. Ikan hati merupakan organ utama berfungsi dalam biotransformasi berbagai macam bahan kimiawi. Organ hati sangat peka terhadap paparan dari semua toksikam logam berat yang berada di lingkungan. Dan jawaban keempat diantaranya adalah struktur tubulus testis menjadi tidak beraturan. Kualitas sperma ikan rendah dan tingkat keberhasilan pembuahan sperma dan sel telur ikan rendah, serta perkembangan embrio dalam tubuh ikan menjadi terlambat. Dan yang kelima, banyaknya limbah merkuri di lokasi pertambangan. Kebanyakan timbang emas, terutama tambang rakyat, menggunakan merkuri. Dan proses penambangan untuk memisahkan emas dari material lain. Sekian dari video saya. Kalau ada salah maaf, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.